Halo teman-teman, di pagi kali ini kita akan ngedordes di area Bendigo. Nah, mumpung aku ini libur dan aku masih semangat ya dan tidak capek, mungkin aku akan coba full day ngedordes di area Bendigo. Penasaran nggak kalian dapat berapa nanti? Nanti kita akan hitung-hitung seharinya itu berapa sih di Bendigo. Jadi rencana nanti aku akan membuatkan trip itu seperti full day ngedordes di Bendigo, full day ngedordes di Esuka, full day ngedordes di Melbourne. Seperti itu sih nanti aku akan buatkan vlog. Tapi yang pertama kita akan buat ngedordes full day di Bendigo. Yuk, ikuti terus. Oke guys, aku sekarang sudah berada di Bendigo ya. Pertama-tama aku sudah ngisi bensin tadi sampai full. Dan sekarang aku mau start ya, ini ada bacanya dash now. Tanpa basa-basi kita akan pencet dash now. Sekarang select time, di sini ada bacanya select end time. Kita akan dash sampai malam ya. Malam jam 8 mungkin. Dash until jam 8. Oke, agree dan kita menunggu dulu sekitar sini ya. Oke, seperti inilah gambarnya, semoga kelihatan. Ini gambarannya dan ini masih nol ya, masih nol dan kita belum dapat pelanggan. Mungkin kita akan maju atau stay di sini ya. Ini katanya dibilang near Cools sama near Subway. Oke, kita akan ke sana dulu. Oke guys, sekarang aku sudah berada di Cools ya, katanya tempatnya paling rame. Sekarang kita akan tunggu. Belum ada masuk orderan ya. Aku nggak sabar nih mau dapat orderan nih, tapi mungkin karena pertama-pertama ya, makanya masih agak-agak lama itulah datang orderannya. Tapi waktu itu saudaraku yang ngedordes juga selang beberapa detik aja langsung dapat. Mungkin aku nih karena baru ya. Oke Des, kita tunggu aja dah. Oke guys, akhirnya aku dapat orderan ya di Food Dairy. Langsung saja kita masuk karena sebentar lagi ya. Sudah cukup lama menunggu. Yuk kita masuk. Jadi aku sudah nganter orderannya ya. Itu berupa susu ya. Susu satu ya guys, susu satu aja. Dan jaraknya cukup ya lumayan jauh lah. Cukup lumayan jauh. 6-7 menit lah. Infonya tadi tinggalin aja ordernya di depan pintu gitu sih infonya. Udah aku tinggalin di depan pintu, terus aku foto. Selang beberapa menit customernya langsung bukain pintu. Dan aku tidak bersapa-sapa sih. Lain ceritanya kalau di Indonesia ya, misalnya kayak aku udah di depan nih, silakan ambil orderannya. Kita kan bersapa lah istilahnya, bersapa ramah lah istilahnya lo. Ini kalau di Indonesia, kalau di sini aja tinggalin foto udah pergi, itu aja sih. Oke, sekarang kita akan tunggu orderan selanjutnya. Oke guys, aku sudah dapat orderan kedua ya setelah beberapa menit tadi. Nah di sini dia udah dapat orderan kedua yang bertepatan di Hungry Jack ya, Hungry Jack. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam. Wah lumayan banyak sini orderannya guys. Ini kita sudah masuk. Tunggu sebentar, kayaknya di sini tempat masuk ya. Masuk saja. Speak up the DoorDash. The DoorDash. What's the name? Yes. Oke guys, makanannya sudah ready guys ya. Oke, thank you. Nah, kita akan foto dulu.
Oke, sekarang kita akan berangkat ke tempat pengantarnya dulu. Drive northeast, then bear right. Oke guys, ikuti terus. Oke guys, ini sudah orderan ketiga guys. Aku harus ngambil di mall ya, jalannya di mall ya. Namanya Soul Origin. Aku sedikit grogi guys, karena suruh cepat-cepat guys. Jadi aku mungkin ngerekamnya sedikit-sedikit aja. Tadi aku sudah selesai orderannya ya di Soul Origin, tetapi customer ini nambah lagi. Jadi aku stay lagi. Wah mantap nih guys. Jadi ya nambah sekitaran beberapa makanan ya. Cobain. Nah, seperti itulah. Jadi aku harus nunggu lagi beberapa menit untuk langsung diantarkan ke customernya. Ikuti terus guys keseruan DoorDash. Oke guys, di sini aku mau cerita tadi ya, ternyata itu bukan dua order dengan orang yang sama, tapi orangnya beda. Dan jalannya itu nganternya tidak searah. Jadi aku tadi memutuskan untuk yang pertama dulu. Yang pertama dulu itu 9 menit, terus yang kedua itu 4 menit deh kalau nggak salah deh. Terus itu tadi aku bingung kan loh, kok nggak bisa ya continue untuk direct ke rumahnya yang pertama ya. Nah untungnya tadi aku dibantu sama service attendantnya lah, untuk gimana caranya aku nggak bisa ya, untung dikasih tahu. Dan service attendantnya itu orang Indo. Ini caranya kak, ini oh untung saja no, bisa dibantu no. Dan di sini aku sekarang berada di parkiran di Coles dan aku mau makan dulu guys, makan dulu. Lemas sekali, baru 4 orderan sudah lemas. Oke guys, aku sudah mendapatkan orderanku yang kelima kalau nggak salah ya. Yang kelima sekarang berada di toko kebab, dan sekarang tinggal menunggu. Pasti. Karena kita tunggu. Orderanku yang keenam sekarang ya. Yang keenam, dan ini sudah mulai sore sekitaran jam 4 ya, jam 4. Mungkin aku nanti akan update lagi deh. Ditunggu guys. Orderannya akan sampai berapa dolar kita dapat. Oke guys, sekarang aku sudah ada di orderan ke-7 ya. Orderan ke-7 itu di KFC. Yuk kita langsung ke KFC guys. Oke guys, sekarang aku sudah orderan ketiga ya. Orderan ketiga kalinya ke KFC, tapi dia masuk orderan ke-9 ya. Orderan 9 ya. Ini aku balik lagi ke KFC guys. Wah ini benar-benar sangat rezeki sekali nih. Padahal baru di hari pertama ya, di hari pertama nih. Tapi sudah lumayan banyak sih, ini udah orderan ke-9 di jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Jam 6 sore aku sudah mendapatkan 9 orderan. Ikuti terus kalau kalian penasaran sampai akhir berapa sih aku dapat. Yuks. Aku mau cerita sedikit ya, tadi aku kan bawa orderan pizza ya, dan nomor rumahnya itu nomor 23. Nah aku salah naruh nih guys, aku naruhnya di nomor 25 ya, nomor 25 malah aku taruh rumahnya, dan aku sudah foto dan sudah confirm orderannya sampai ternyata nomor 25 guys. Dan aku bawa pizzanya dan taruh lagi ke nomor rumah nomor 23. Wah itu benar lari-lari tadi aku guys. Oke deh, kita akan lanjut ke orderan selanjutnya. Ada kejadian aneh apa lagi? Yuks, ditunggu. Oke guys, kita istirahat sebentar dulu. Makan, lihat ini, makan red roaster. Makan red roaster dulu karena perut sudah lapar ya. Ini baru jam setengah 8 lah ya. Kita makan dulu, habis itu kita lanjut. Oke, penasaran nggak kalian dapat berapa? Ikuti terus. Aku sudah mendapatkan orderan selanjutnya nih, entah orderan nomor berapa ya. Nanti aku akan cerita nih orderannya nih. Ya ini orderannya ya nanti aku ceritalah. Ada sedikit problem sih, mungkin di akhir video akan ku ceritakan.
Oke, teman-teman, sekarang aku sudah berada di rumah ya. Tadi aku orderan terakhir tuh yang ada sedikit masalah. Nah, aku mau ceritakan dulu sedikit masalahnya itu tadi, eee, customer-ku itu tidak ada orderannya di restoran tersebut. Langsung kutanya ke kasirnya, dia bilang, "Tidak ada." Aku jelaskan pelan-pelan, "Ini masa tidak ada orderannya? Namanya namanya itulah, pokoknya namanya itu." Dia bilang, "Tidak ada," sambil dia marah-marah itu kan. Aku bilang, "Sudah seberapa kali kamu tanya?" "Sudah aku bilang tidak ada, mau gimana lagi? Cancel aja." Wah, dengan marah-marah dia kan. Tapi aku jawab dengan santai, aku coba nelpon customer-nya dan tidak diangkat, aku WA lah dia, "Halo, ini aku dari DoorDash, bahwa orderanmu tidak masuk ke restoran ini." Tidak dibalas juga, dan selang berapa lama adalah kasir yang lain menginfo ada namanya ini, "Oh, ini yang punya nih DoorDash-nya yang ini." Ya itulah dia bilang kan. Akhirnya selang berapa menit, akhirnya jadi. Dan aku langsung mengantar pesan tersebut sekitaran 12 menit dari jarak dari restorannya lah. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu, sampailah aku di sana. Dan untungnya aku tidak ditungguin. Nah, aku langsung taruh aja di depan pintunya dan foto dan lalu pergi. Itu sih tadi kejadiannya. Itu sih. Nah, ini dah momennya kalian tunggu-tunggu. Berapa sih seharian nge-DoorDash di Bendigo? Ya, aku langsung jabarin lah. Ininya apa namanya tuh? Pendapatannya nih full DoorDash nih. Kelihatan? $142. Itu di Bendigo dalam keadaan rame sih tadi. Ya lumayan rame lah. Di jam-jam rame itu setelah aku makan siang itu kan jam 4 apa jam 5-an tuh lah udah mulai rame. Kalau siang-siang itu kurang deh, guys. Ini agak sore ke malam ya itulah agak lumayan rame lah tadi lah. Aku dapat $142. Segitu sih aku dapat dalam sehari ke DoorDash. Dan mungkin nextnya aku nanti akan buatkan tempat lain lah selain di Bendigo lah. Kita cari tempat yang uh, seperti perbandingan gitu lah, seperti perbandingannya di mana lebih ramai. Nanti aku akan buatkan video khususnya. Seperti aku contoh nih di Melbourne berapa dapat, next video aku buat di Spartan berapa dapat. Nah, seperti itulah nanti aku akan buatkan video. Kalau ada niat gitu aja sih. Dan kalau libur gitu kan ya. Oke, mungkin segitu aja sih video dari aku. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi buatnya itu di daerah mana, silahkan komen di bawah. See you next video.